gitu. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus kita lakukan sebelum interview? Halo teman-teman, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis bersama gue, Hana. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang kiat sukses interview gitu ya. Gimana sih caranya supaya ketika interview gitu ya, kita punya impresi yang baik di mata HR ataupun di mata interviewer sehingga mereka ingin merekrut kita. Jadi kita bisa kerja nih di perusahaan yang kita inginkan. Nah, oke, langsung aja aku panggilkan Nia. Halo, halo. Iya. Oh ya, aku kenalin lagi, Nia adalah seorang HR di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Oke, jadi tadi ini misalnya CV kita misalnya udah cakep nih, HR udah tertarik gitu ya, perusahaan yang kita apply gitu ya, tertarik sama kita gitu, dia ngajak interview gitu. Sebenarnya persiapan apa sih yang harus kita lakukan sebelum interview? Oke, ngomonginnya udah masuk ke interview gitu ya, persiapan untuk interview. Pertama banget pastinya kalau teman-teman udah tahu mau diinterview sama siapa, berarti kan teman-teman udah tahu ya perusahaannya kira-kira di perusahaan apa gitu ya, bergeraknya di bidang apa sih, apakah misalnya dia perbankan, dia FMCG, dia bentuknya korporat kah, dia bentuknya startup kah gitu ya. Jadi ada berbagai hal gitu yang bisa kita udah pahamin dari awal. Nah, salah satunya yang cara terbaiknya adalah teman-teman bisa research dulu gitu, research bahwa perusahaan yang akan interview saya ini bergeraknya tuh di bidang apa sih gitu ya, atau maksudnya secara general aja gitu. Kalau misalnya ngomongin FMCG berarti produk-produknya dia tuh ada apa aja gitu, dia tuh jualannya tuh apa aja sih, misalnya oh dari kelapa sawit sampai ke snack-snack tuh ada nih di perusahaan ini gitu, atau memang oh cuman snack doang gitu. Nah, jadi itu yang harus teman-teman tahu awalnya, dan teman-teman harus paham culture ya, culture nih beda-beda gitu, di perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tuh culture-nya beda. Jadi misalnya kalau misalnya mungkin teman-teman interview di startup gitu ya, atau misalnya teman-teman yang interview di korporat, mungkin teman-teman akan lihat nih dari hal sesederhana baju ya, baju aja itu udah beda banget. Mungkin kalau di startup kita lihatnya oh di startup bisa pakai jeans loh dari hari Senin sampai Jumat gitu. Tapi misalnya kita ambil contoh perbankan, di perbankan itu kan sektornya lebih formal ya teman-teman. Nggak bisa tuh semua pakai jeans, pakai polo berkerah gitu tuh nggak bisa. Biasanya masih pakai kemeja, pakai blus gitu ya buat perempuan gitu. Jadi itu harus teman-teman tahu culture-nya tuh yang kayak gimana, perbedaannya apa sih. Misalnya nanti ketika saya misalnya di satu minggu itu teman-teman dipanggil interviewnya sama dua perusahaan yang berbeda, nah culture-nya kan bisa beda-beda ya, perusahaan A, perusahaan B. Nah, teman-teman harus paham sehingga kalau misalnya nanti ketemu interviewer gitu ya, teman-teman ditanya misalnya mungkin kenapa mau apply di perusahaan mereka, teman-teman tuh udah ada gambaran, oh iya saya pengen lamar di tempat ini, di perusahaan ini karena saya lihat misalnya produk-produknya yang dikeluarkan ini terus berkembang misalnya. Nah, jadi kan recruiter notice ya, oh oke, teman-teman mau lamar di FMCG, teman-teman tahu loh produk-produk dari perusahaan ini gitu, lebih ke arah itu. Jadi membuat persepsi bahwa kita juga mau berusaha mengenal perusahaannya, bukan cuma perusahaan yang memanggil kenal kita, tapi kita juga mau kenal sama perusahaannya. Oke. Jadi kita harus tahu nih ya, ibaratnya detil-detil perusahaannya gitu ya. Produknya, terus ya terutama di bidang apa gitu ya, bergerak di Betul. bidang apa, terus produknya kayak gimana. Sebenarnya perlu tahu juga nggak sih nih, kayak misalnya nih perusahaan ini kedepannya akan seperti apa gitu, visi misi perusahaannya apa, nilai-nilai yang dibawa perusahaan itu gimana, itu perlu tahu nggak? Kalau ditanya perlu tahu seberapa jauh atau seberapa detail, mungkin ya sebenarnya nggak perlu yang terlalu detail banget gitu. Tapi yang tadi Kak Hana sebut visi misi atau value itu sebenarnya penting kita tahu, karena kita sebagai manusia kan juga punya value ya. Kita punya value-nya kita masing-masing. Ketika kita bekerja di satu perusahaan gitu ya,
ya sebisa mungkin value-nya kita bisa fit in sama value-nya korporatnya gitu, atau misalnya value perusahaan yang mau kita apply. Karena kan bisa aja nih mungkin kalau value-nya nggak sejalan, ya mungkin ketika udah masuk, wah kita lihat ternyata value perusahaannya kayak gini ya, cara dia misalnya memperlakukan karyawan misalnya nggak sesuai ekspektasi saya di awal misalnya gitu ya, dan karena itu mungkin ada perbedaan value yang kita nggak ngeh dari awal. Jadi sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu ya kita bisa explore juga sebenarnya, cuman mungkin yang nggak perlu yang sampai detail banget, tapi palingnya kita tahu oke, value yang dibawa sama perusahaan ini tuh apa sih gitu ya, mereka mau membuat perusahaannya itu seperti apa. Oke oke oke. Oh ya, biasanya kan kita nggak tahu nih apa akan diinterview sama siapa gitu ya. Biasanya kan kalau perusahaan panggil kita untuk interview paling cuman kayak oh ya apa namanya, halo misalnya Hana, halo Hana, saya mau mengundang kamu untuk interview pekerjaan marketing misalnya, marketing di perusahaan kami hari apa misalnya hari Rabu jam 2 siang gitu ya. Kamu bisa atau enggak gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu gitu ya, misalnya bisa nih, bisa, terus tapi kan kita nggak tahu nih, biasanya nggak dikasih tahu kalau misalnya kita bilang oh iya bisa mbak gitu ya, atau bisa pak gitu. Oke, sampai nanti ya gitu, nanti saya kirimin alamatnya misalnya gitu ke WhatsApp kamu atau ke email kamu gitu misalnya. Nah itu kan biasanya kita nggak ada penjelasan tuh. Pertama itu di interview HR kah, di interview user kah, atau bahkan di interview si direkturnya, kan kita nggak tahu nih siapa yang akan menginterview. Itu boleh nggak sih kita nanya? Boleh dong, boleh banget. Boleh ya? Boleh, kita bisa nanya. Kan biasa yang kayak tadi ya, mungkin ada dikirimnya via email gitu ya untuk undangan interview. Kalaupun kita mau bertanya itu bisa pasti. Misalnya ya ditanya aja, ini apakah saya udah di tahap interview HR, atau misalnya apa, biasa juga ada nih HR plus user langsung misalnya gitu ya. Jadi kalaupun kita mau tahu, itu juga nggak masalah, karena kan sebenarnya itu bukan satu hal privacy yang harus ditutupi gitu kan, karena kan toh pas hari H kita akan bertemu, sama-sama ketemu. Jadi ya itu satu hak yang bisa ditanyakan kok oleh kandidat gitu ya, dan kita sebagai recruiter juga harus bersikap misalnya transparan gitu, bahwa ya memang nanti akan ada interview setelah ini misalnya sama user gitu ya, atau misalnya setelah ini kamu masih interviewnya sama HR dulu gitu. Jadi nggak masalah kok kalau untuk ditanyakan. Oke, berarti lebih baik ditanyakan supaya kita persiapannya juga lebih matang gitu ya. Betul. Ya. Oh ya, sama ini nih, gimana kalau kejadiannya kita diundang interview, kita tuh pengen banget gitu, tapi ada 1-2 hal yang bikin kita gak mungkin gitu loh meng-cancel atau membatalkan jadwal yang sudah kita buat di hari tersebut gitu, dan kemudian bentrok gitu. Nah, menurut Nia gitu ya, lebih baik apa namanya kita korbankan aja interviewnya, atau kita nego? Sebenarnya jadwal interview tuh bisa dinego nggak sih? Bisa kok sebenarnya. Ya ini mungkin balik lagi lah ya ke perusahaan masing-masing sebenarnya kayak gimana. Tapi kalau dari pengalamanku, jadwal interview itu bisa dinego teman-teman. Asal ya ketika teman-teman minta, berikan alasan yang jelas gitu sebenarnya. Jadi sebagai recruiter, kita anggapannya kan kita sudah meluangkan waktu gitu ya, kita mau interview kandidat-kandidat. Tapi kalau kandidatnya juga misalnya nggak memberikan kabar gitu ya, tiba-tiba udah lewat dari harinya, baru misalnya tiba-tiba minta reschedule dan sebagainya, itu kan kita berasanya, loh saya udah luangin waktu loh buat kamu tadi 1 jam misalnya gitu ya, kok tapi kamu ditungguin nggak nyaut, email nggak nyaut gitu ya, telepon juga misalnya enggak gitu. Jadi akan lebih baik kalau memang teman-teman ngerasa, ya ini juga based on prioritas ya, kalau memang ada sesuatu yang bener-bener nggak bisa teman-teman geser, ya kalaupun memang ada interview di hari itu, teman-teman jelasin secara baik-baik gitu ya, ceritakan mungkin kronologinya gimana, misalnya mohon maaf bapak atau ibu gitu ya, misalnya hari ini saya ada mengalami sesuatu, misalnya ada sakit perut gitu ya misalnya, atau gimana saya misalnya, atau harus ke rumah sakit dan lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk interview di hari ini. Apakah memungkinkan bila saya mendapatkan jadwal pengganti untuk interviewnya gitu. Jadi lebih baik
menginfokan di awal. Jadi rekruternya atau HR-nya ini juga udah paham. Oh oke, berarti misalnya si Nia ini hari ini nggak bisa datang. Nanti berarti kita akan cariin jadwal penggantinya. Itu sebenarnya nggak masalah sih teman-teman, kayak gitu. Oke oke oke. Jadi bisa dibicarakan ya, asalkan jangan Betul. dadakan hamin sejam misalnya baru bilang maaf gak bisa, mungkin itu udah langsung di-cut aja kali ya. Ya udah nggak usah lah. Oke oke oke. Oh ya, yang penting lagi nih, gimana supaya HR itu kita punya impresi yang bagus lah di HR, kita dinilai bagus lah sama interviewer gitu. Gitu. Apakah kan biasanya kita kan kalau ngomong kan yang bagus-bagus aja gitu ya. Sedangkan tadi Nia tuh bilang ada pertanyaan misalnya apa yang kamu lakukan kalau ada di dalam sebuah masalah. Itu kan kayak waduh gitu kan. Ngapain gitu. Nah, sebenarnya apa nih cara jawab yang seperti apa atau jawaban yang seperti apa sih yang dinilai bagus lah gitu sama HR? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal interview, cara menjawab gitu ya, ada satu trik sebenarnya yang teman-teman bisa pakai. Ini cukup banyak sih, harusnya kalau teman-teman mungkin googling gitu ya untuk lihat case-case yang lebih real juga bisa. Tapi biasanya untuk based on my experience itu pakai yang namanya STAR. Kalau teman-teman tahu STAR, jadi STAR itu ada yang namanya, kita ngomongin S-nya itu untuk situation, T-nya itu untuk task, A-nya itu action, R-nya itu result. Nah gitu ya, maksudnya tuh gimana sih? Nah kan tadi aku udah sempat singgung ya, kalau misalnya HR, recruiter itu biasa akan menggali pengalaman kepanitiaan kah, pengalaman bekerja sebelumnya gitu ya. Dan teman-teman bisa menjelaskan hal itu dengan metode STAR ini gitu ya. Contohnya gimana? Misalnya ya Nes, ada satu situasi yang teman-teman pengen ceritain. Misalnya waktu itu saya berperannya sebagai koordinator di bagian dana gitu ya di suatu kepanitiaan. Itu kan teman-teman udah menjelaskan kalau situasinya waktu itu saya pernah pegang satu tanggung jawab untuk jadi koordinator di bidang dana gitu ya. T-nya teman-teman jelasin tugasnya. Ketika teman-teman jadi koordinator dana dan usaha gitu ya, dana usaha ini tugasnya itu untuk misalnya mendapatkan dana sebesar misalnya 100 juta dalam waktu 4 bulan gitu. Jadi waktu itu tugasnya untuk mendapatkan dana dengan cara apapun kita harus bisa mencapai 100 juta dalam waktu 4 bulan gitu ya. Terus kemudian teman-teman jelasin actionnya apa gitu. Setelah teman-teman tahu, teman-teman punya tanggung jawab, teman-teman punya tugas, actionnya apa? Oke, setelah kemarin saya udah dapet tugas 100 juta itu, maka ada banyak nih action yang saya lakukan. Misalnya saya dan tim buat satu proposal gitu ya, proposal yang kemudian kita kirimkan ke beberapa perusahaan. Misalnya kita coba approach satu-satu perusahaannya, kita ngobrol bareng-bareng misalnya gitu ya, supaya perusahaan ini mau kasih nih dana atau misalnya mau memberikan barang-barang yang bisa kita jual lagi nantinya jadi dana gitu ya, nanti akan tercukupi untuk acara kita gitu. Atau misalnya nanti ada juga mungkin masing-masing orang panitianya harus jualan gitu ya, jadi kita jelasin actionnya tuh apa sih yang kita lakukan secara konkret supaya si 100 jutanya ini tercapai gitu kan dalam 4 bulan. Terus kemudian setelah teman-teman jelasin actionnya apa, teman-teman jelasin resultnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Setelah kemarin udah jualan gitu ya, udah sebar-sebar proposal, akhirnya kita bisa nih achieve di 100 juta ini. Bahkan misalnya lebih, kita dapatnya 110 juta dalam 4 bulan ini gitu. Jadinya bisa ditutupin gitu apa yang kebutuhan dari acaranya ini ketutup dari uang yang kita udah dapatin dari cara yang tadi. Tapi kalau kita ngomong result, jangan teman-teman terpaku semua result harus sesuatu yang berhasil ya teman-teman. Nggak harus selalu yang tercapai, berhasil gitu ya, nggak harus kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong result, ketika kita pun dengan case tadi misalnya ternyata nggak nyampe, cuma nyampe 80 juta aja nih setelah udah bekerja keras 4 bulan cuma dapat 80 juta aja.
yang kadang recruiter lihat adalah ketika teman-teman dapat result seperti itu, responnya teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Oh ternyata akhirnya cuma dapat 80 juta gitu ya. Kemudian apa yang kamu lakukan gitu? Ada nggak misalnya tindak lanjut selanjutnya? Misalnya, oh karena ya udah cuma dapat 80 juta, misalnya ada pengeluaran beberapa yang harus kita adjust nih Pak, atau pengeluarannya harus di-adjust nih Bu gitu kan. Karena kita nggak punya 100 juta, kita cuma punya 80 juta. Kita jelasin, oh bagian mana yang misalnya kita cut gitu kan. Misalnya, oh di bagian A harus kita cut nih berapa juta gitu, atau di bagian B kita harus cut berapa juta, kayak gitu. Jadi lebih ngeliat ke dinamikanya, bukan kita ngeliat gagal atau teman-teman berhasilnya, tapi gimana teman-teman berprosesnya tuh kayak gimana sih. Kalau dapat tanggung jawab, teman-teman actionnya gimana sih gitu kan, resultnya seperti apa, kayak gitu. Oke oke oke. Ini nih yang kadang suka jadi momok ya. Ketika ditanya, waduh, aku waktu itu sih iya sih aku tulis di CV misalnya, cuman aku gak berhasil gitu kan. Terus jadi deg-degan sendiri gitu kan, aduh dia gagal gitu kan, dianggap buruk nanti. Ternyata enggak ya, yang dilihat itu adalah prosesnya. Jadi teman-teman fokus ke prosesnya, apa yang teman-teman lakukan, bagaimana teman-teman bereaksi pada saat itu gitu ya. Fokusnya di situ. Menarik. Nah, pertanyaan di interview yang suka menjebak ini, kalau dari pengalamanku adalah ditanya kelemahan kamu apa. Itu kan kayak, kan saya sedang menjual diri nih dalam tanda kutip gitu ya. Masa ditanya sisi buruk diri saya gitu kan? Gitu. Itu harus gimana tuh menghadapinya? Soalnya aku pernah denger nih ya, katanya kalau jawab pertanyaan yang kayak gitu, itu jawab dengan cara ngeles, dalam artian kayak ya udah kasih tahu aja, misalnya gini, aku kekuranganku adalah misalnya aku orang yang deadliners gitu ya. Cuma abis itu kayak kita kasih nilai positifnya. Oh ya aku deadliner soalnya tapi dengan aku deadliners aku tuh suka dapat ide-ide brilian, jadi apapun yang aku tawarkan gitu ya, misalnya presentasi aku jadi keren banget gitu walaupun aku deadliners gitu. Nah itu kayak gitu, bener gak sih cara jawab yang kayak gitu tuh, atau sebenarnya harus kayak apa jawabnya? Sebenarnya ini juga tergantung ya, maksudnya memang HR-nya akan menanyakan atau enggak gitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau ditanya kelebihan, kekurangan, sebenarnya kalau buatku kita coba lihat dari positifnya ya. Mungkin rekruternya memang mau lihat seberapa kamu aware sama diri kamu sendiri gitu. Kamu paham nggak sih? Maksudnya kita paham kalau kita sebagai manusia nggak ada 100% yang sempurna ya teman-teman. Jadi nggak ada yang semua serba positif. Pasti di satu titik kita mungkin ngerasa oh oke, ini kelemahanku misalnya gitu ya. Atau misalnya kita jadi aware bagian mana yang kita kuat, bagian mana yang kita lemah gitu. Jadi kalau di posisi sebagai HR, menurutku itu akan memudahkan kita juga bisa memetakan kelebihan kekurangan ini tuh lebih ke arah apa sih strength dari orang ini, atau mungkin apa yang kurang. Maksudnya bukan kurang dalam artian negatif ya, tapi memang lebih baik mungkin anak ini nggak ditempatkan di bagian ini misalnya gitu. Jadi nggak perlu kita langsung mikirnya itu sebenarnya pertanyaan jebakan, lebih ke arah kita aware sama diri kita atau enggak sebenarnya. Kalau ngomongin kelebihan kekurangan ya mungkin memang ya ada orang yang bilang oh nggak usah terlalu jujur banget lah, nanti kita negatif gitu, kayak disangka sama rekruternya jelek banget gitu ya. Tapi coba kita lihat dari sekian banyak ya, kita ambil aja 1-2 poin gitulah, yang nggak perlu yang kita jadi curhat gitu. Oh kekurangan aku tuh ini, jadi nggak perlu sampai curhat. Ambilnya 1-2 poin yang menurut kita memang kita memang merasa kurang di bagian itu, dan mungkin itu akan berefek ke pekerjaannya. Misalnya ketika kita interview kita bilang aku kurang suka nih kalau di depan orang misalnya gitu ya, karena mungkin saya sulit berbaur gitu ya, sulit kalau misalnya ketemu teman baru bingung misalnya dia ngomong apa gitu kan. Nah itu jadi catatan memang di recruiter, tapi menurutku itu nggak selalu yang jadi nggak diterima ya karena kekurangan kamu ini. Karena sebagai rekruter yang baik gitu ya, menurutku ya semua orang harus paham bahwa ya pasti setiap orang ada minusnya lah gitu kan. Tapi ya kita akan balik lagi, kita akan lihat dengan minus, dengan kekurangan yang kita punya, sesuatu yang harus diimprove gitu ya, apakah akan cocok nih dengan pekerjaan ini. Atau misalnya orangnya worry banget, anxious banget, anxiety-nya tinggi. Kalau kita taruh di tempat marketing yang targetnya luar biasa tinggi, orang ngomongnya targetnya
bisanya mungkin omsetnya misalnya sampai miliaran. Nah, apakah sesuatu yang diimprove ini atau misalnya kekurangan ini tuh jadi salah satu pertimbangan HR? Bisa nggak ya kita taruh di marketing, nanti kita taruh anaknya ini lagi deg-degan terus, nanti malah sakit jantung apa gimana nih, dia dapat targetnya sebanyak itu gitu. Jadi jangan kita lihat oh jangan-jangan dijebak nih sama rekruternya, enggak, karena kadang ya kita pengen lihat cocok nggak nih, atau misalnya dengan posisi yang sekarang riskan nggak, kekurangannya itu jadi suatu yang risiko nggak sih untuk pekerjaannya gitu. Ngomong-ngomong tentang interview gitu ya, pada saat kita di interview gitu ya, kadang kan cuman ditanya gitu ya. Sebenarnya kalau kita punya pertanyaan, boleh nggak sih kita nanya? Boleh dong, boleh. Bahkan kalau aku interview orang, aku akan selalu di akhir nanya, ada yang mau ditanyakan nggak gitu kan, terkait mungkin proses interviewnya, terkait role pekerjaannya, itu akan selalu aku tanyakan, karena itu kan hak dari kandidat juga ya, mungkin mereka mau tahu setelah ini mereka prosesnya mau seperti apa, prosesnya akan ketemu kayak tadi, apakah langsung interview sama user atau ada proses lain yang harus mereka kerjakan gitu. Jadi kalau buatku itu nggak masalah kok kalau kalian mau bertanya gitu. Oke. Nah, kalau udah dibilang oke, boleh nanya gitu ya. Terus kapan waktu yang tepat kita nanya tentang gaji? Karena kita kan kadang suka penasaran ya. Ini tuh pekerjaan gajinya berapa sih? Karena biasanya ada lowongan pekerjaan yang sudah ngasih tahu gitu kan. Oh, gajinya sekian gitu. Tapi banyak juga pekerjaan yang nggak mencantumkan itu gitu. Nah, sebenarnya kapan waktu yang tepat kita nanya ini gajinya berapa? Kalau balik lagi, ini based on my experience lagi gitu ya. Kalau ngomongin soal gaji, buatku gaji itu sebenarnya selalu di akhir jatuhnya gitu ya. Maksudnya ketika kita udah melampaui berbagai proses, pasti kalau kita keterima, kita tuh dapat yang namanya offering letter gitu ya. Kita dapat offering dari perusahaannya, akan memberikan kita nominalnya sekian gitu ya per bulan karena kita udah bekerja dan sebagainya. Menurutku kalau untuk ngomongin nego gaji, apalagi udah ngomongin nego gaji ya, itu lebih ke di akhir gitu teman-teman. Atau misalnya kita mau bertanya soal kita kira-kira oke nggak ya kalau misalnya bisa naik gaji nggak ya, kayaknya saya kurang cocok nih misalnya dengan nominal segini, pengen dinaikin gitu ya. Itu kita lakukannya nanti di akhir gitu ya, ketika nanti kita udah dapat offering letter, kita udah lihat, karena kan biasanya kalau di beberapa perusahaan ketika offering letter itu kita juga lihat tunjangan kita tuh dapat apa aja gitu ya. Misalnya dapat asuransi, dapat BPJS misalnya gitu ya, terus kemudian ada tunjangan apa lagi, dapat THR kah, dapat apa gitu. Itu tuh lengkapnya biasanya ada di offering letter. Jadi kalau teman-teman mau nanya, mau nego gaji, itu biasanya kalau aku, dari tips dari aku, nggak apa-apa tunggu aja sampai nanti teman-teman memang dapat offeringnya dari perusahaan gitu. Oh, oke. Jadi di interview pertama nggak boleh ditanyain ya teman-teman. Karena perjalanannya masih panjang gitu kan, belum tentu Betul. itu interview satu-satunya gitu kan, bisa jadi masih ada interview berikutnya, 2 interview lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setelah kita sudah, berarti kalau dapat offering letter berarti kan kita sudah dikonfirmasi, oke, kamu diterima di perusahaan ini gitu ya, ini offering letternya atau ini kontrak kerjanya gitu ya. Nah, barulah di situ kita bisa nego gaji gitu ya, seandainya gajinya tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kali ya, atau tidak sesuai atau enggak ya, tidak sesuai dengan menurut kita kayaknya saya nih, pekerjaan seperti saya nih misalnya pantas dibayar 10 juta misalnya, tapi ternyata kok cuma ditawarin 7 juta ya gitu. Nah, itu mungkin bisa dibahasnya tuh di situ ya, di offering letter itu. Betul. Pada saat itu, oke. Nah, untuk ngomongnya gimana tuh? Biasanya kan kayak kita tuh suka takut ya mau bilang mau gajinya kurang, ditolak aja gitu kan, atau bisa mau bilang bisa nggak naikin lagi, itu kan nggak enak ya. Apalagi buat fresh grad nih misalnya, kayak fresh grad misalnya ditawarinnya UMR gitu. Terus kita ngerasa kayak aku tuh udah pernah magang loh misalnya gitu. Aku tuh udah pernah
nangani satu project loh di sini gitu. Aku tuh ngerti gitu. Ya naikin lah, jangan UMR lah gitu misalnya. Itu gimana ngomongnya? Oke, ini salah satu tips juga buat teman-teman. Kalau kita mau nego gaji, lebih baik jangan via telepon. Via apa? Via email, teman-teman. Biasa kan kalau offering letter pasti ya lebih banyak lah, pasti itu akan menggunakan email gitu ya. Kita diberikan email, satu email formal, dijelaskan misalnya kita diterima gitu ya, dan ini adalah remunerasi yang diberikan dari perusahaan ke kita, anggapannya gitu. Nah, ketika teman-teman lihat email, teman-teman bisa bikin poin-poinnya dulu. Misalnya kayak tadi ya ceritanya Kak Hana, mungkin aduh kayaknya aku udah ada pengalaman deh gitu ya, pengen minta dinaikin gaji gitu. Kita tulis dulu poin-poinnya apa sih yang memperkuat argumen kita kalau kita ini pantas loh diberikan naik gaji gitu. Maksudnya kita nego gaji lah ya, bukan ini kita nego gaji misalnya dari 8 juta kita mau ke 9 juta misalnya gitu ya. Bisalah ditambah 1 juta nih dengan tulisin pengalamannya. Misalnya di pengalaman sebelumnya saya sudah melakukan hal yang akan saya lakukan juga nih di perusahaan ini gitu kan. Terus kemudian pencapaiannya apa misalnya di perusahaan sebelumnya. Saya misalnya tadi misalnya ketika saya jadi leader, misalnya saya bisa naikin penjualan, sales dan marketingnya tuh 50% loh gitu. Jadi kita menjual diri lagi gitu ya, tapi via email supaya lebih tertata. Biasa kan kalau kita nulis kita bisa baca lagi ya, oh kira-kira kayaknya kalimatnya kurang cocok nih kalau kalimatnya gini, kayak saya harus ubah, kayaknya lebih sopannya ngomongnya gini gitu. Nah itu kita bikinnya di email, karena kan kalau kita udah telepon kita salah ngomong, ya udah kita nggak bisa tarik balik omongan kita gitu, udah rekruternya denger lagi gitu kan. Nah jadinya via email supaya kita bisa lebih tertata, kita bisa bener-bener mikirin oke, poin yang pengen gue jual supaya gue bisa naik gaji apa ya gitu, supaya gajinya lebih itu apa ya gitu. Jadi perlu dipahami itu. Cuman satu lagi teman-teman, setelah teman-teman memberikan si nego gaji ini, jangan langsung berharap oh saya udah email nego gaji pasti dikasih nih untuk gajinya gitu kan. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Karena apa? Teman-teman balik lagi kan tadi teman-teman udah tahu ya perusahaan yang teman-teman mau apply itu perusahaannya seperti apa gitu. Apakah dia bentuknya korporat yang mungkin secara struktur tuh udah jelas gitu, atau memang tipikalnya masih startup gitu ya. Nah ini tuh jadi salah satu pertimbangan juga yang teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya perusahaannya udah settle, maksudnya kita ngomong korporat yang mungkin secara struktur udah jelas gitu ya, gaji itu, nego gaji itu kita punya range-nya gitu. Jadi ya sebenarnya muter-muter di range itu aja gitu. Kita nggak bisa yang nego gaji setinggi itu gitu ya, misalnya dari 9 juta pengen jadi 15 juta misalnya gitu ya. Jadi memang ada range-nya. Cuman mungkin balik lagi karena aku juga belum pernah di startup, cuman mungkin kalau teman-teman yang udah pernah jadi HR di startup bisa cerita-cerita juga, harusnya di startup itu masih lebih luas ya, maksudnya luas dalam artian mungkin karena belum terlalu ada range-nya secara jelasnya. Nah itu bisa dinego lebih luas lah anggapannya gitu. Jadi tergantung juga seperti apa. Cuman kalau pengalamanku yang bekerja di korporat, yaitu kita tuh punya range-nya, sehingga ya gajinya nggak bisa selalu diiyain semua yang teman-teman minta gitu. Oke. Jadi sebenarnya perusahaan sudah punya budget ya. Jadi kayak Betul. oh kalau untuk posisi ini gajinya memang sekitar sekian sampai sekian gitu ya. Nah, Betul. kalau seandainya nih oh ternyata gaji yang kita minta itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Terus abis itu kalau nggak bisa dipenuhin, berarti pilihannya apa? Pilihannya kita gagal, atau maksudnya ya udah nggak usah di perusahaan itu gitu ya. Kita menolak gitu ya, atau ya udah terima aja gitu. Mending mana ya menurut Nia? Oke, kalau menurutku teman-teman ngelihat offering letter itu jangan lihat dari gaji aja menurutku ya. Kenapa? Kan tadi aku bilang di offering letter itu kita tahu loh tunjangan kita tuh dikasihnya apa aja gitu ya, atau misalnya THR misalnya berapa gitu, atau misalnya kalau teman-teman tuh juga bisa nanya ke HR-nya biasanya bonusnya per tahun tuh berapa sih gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong di korporat biasa kan bonusnya 1 tahun 1 kali gitu ya, tapi kan kita lihat range gajinya tuh berapa. Bisa aja mungkin
oh dalam satu periode bonus misalnya ya, ini misalnya kamu bisa dapat 5 sampai 10 kali gaji, misalnya kita ngomong kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gajinya teman-teman kalau dihitung per tahun itu juga sebenarnya besar gitu. Karena THR-nya mungkin 1 tahun misalnya di perusahaan A cuma dapat 1 kali THR gitu ya. Di perusahaan B dapat 2 kali loh THR-nya tiap tahun misalnya gitu ya. Terus ngelihat dari bonusnya gitu. Jadi teman-teman bandinginnya itu jangan cuma dari nominal gaji aja. Ini kalau tips dari aku ya. Karena kita ngomongin memang per bulan kita dapat uang berapa gitu lah ya dari perusahaan, tapi kan kita juga lihat perusahaan itu bisa provide kita seberapa jauh, ada nggak sih asuransi gitu ya, atau misalnya kalau misalnya udah berkeluarga, lihat lagi ada nggak nih tunjangan misalnya untuk istri sama anak gitu kan, itu kan juga penting dibanding kalian misalnya saya mau ambil di perusahaan yang lain gitu ya, saya digajinya sampai lebih besar misalnya 2 kali lipat, tapi misalnya tunjangan untuk anak istri misalnya nggak ada, kalau mereka sakit ya saya harus keluar uang gitu dan sebagainya. Nah itu tuh yang harus teman-teman perhatiin juga. Jadi jangan cuma stuck karena gajinya cuma segini, tapi teman-teman harus lihat lagi yang lainnya, tunjangannya apa yang diberikan perusahaan ke teman-teman, itu salah satu jadi pertimbangan. Kalau memang akhirnya setelah teman-teman udah telisik sebegitu jauh, ternyata udah gajinya segini, tunjangannya juga misalnya kurang, ya teman-teman mau lepas dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu kan juga balik lagi ke keputusan teman-teman. Tapi kalau boleh tips dari aku, kita jangan cuma sekedar lihat dari gajinya aja, kita lihat benar-benar ke bawahnya. Tunjangannya tuh seberapa jauh sih gitu kan yang diberikan sama perusahaan, yang perusahaan mau bayar demi kita gitulah ya, karyawannya tuh seberapa besar gitu. Jadi itu yang juga harus kita cek sampai akhirnya kita dapat keputusan, oke, saya mau ambil atau saya nggak ambil kayak gitu. Oke. Apa yang membuat, faktor-faktor apa saja yang membuat interview kita gagal gitu ya, atau interview kita sukses gitu? Faktor gagal dulu deh. Biasanya faktor gagalnya tuh karena apa sih? Oke. Nah ini juga salah satu yang sebenarnya pengen aku tekanin ke teman-teman. Ketika teman-teman growth spacer yang hari ini mendengarkan mungkin baru mengalami penolakan saat interview gitu ya, kemarin di interview langsung ditolak gitu, please taruh di kepala teman-teman bahwa ketika kalian ditolak, nggak selalu kalian itu ada di bawah ekspektasi gitu. Kita harus pahami bahwa mungkin HR punya ekspektasinya sendiri gitu ya, mungkin ekspektasinya di 3 gitu. Tapi mungkin ketika ngelihat teman-teman, wah ini anak misalnya kalau dijadiin cuma sekedar staff admin kayaknya ketinggian deh gitu misalnya. Ini kenyataannya memang ada gitu. Jadi jangan selalu merasa kalian ketika ditolak, wah saya langsung underestimate diri sendiri gitu. Aduh kok saya salah di bagian mana gitu. Jadi melakukan perbaikan penting. Tapi maksudnya jangan selalu kayak merasa, aduh saya ditolak terus, emang saya tuh kayaknya jelek banget deh nih kayaknya. Jadi teman-teman harus pahami, mungkin bisa aja bukan teman-teman jelek, bukan teman-teman kurang gitu, tapi memang recruiter melihat mungkin untuk role ini gitu ya, untuk sebagai administrasi misalnya, teman-teman tuh kurang cocok gitu, kurang fit in ini nggak selalu diasosiasikan dengan teman-teman jelek gitu ya. Jadi itu salah satu yang harus teman-teman taruh di kepala teman-teman, ketika teman-teman ditolak bukan berarti teman-teman jelek, bisa jadi mungkin memang ekspektasinya dari HR ini di 3, tapi kayak teman-teman bisa jauh melampaui, maksudnya terlalu baik lah gitu untuk admin. Kayaknya kadang kita sebagai HR ini dari experience-ku juga, kalau memang terlalu bagus pun kita cemplungin ke bagian yang dia kurang pun sebenarnya ada rasa nggak enaknya, karena ini anak bisa berkembang loh di tempat yang lain atau misalnya berkembang di bidang yang lain. Kalau kita cuma taruh di sini, kasihan anaknya nanti stagnan gitu kan. Jadi sebenarnya HR itu ada bagian human-nya kok teman-teman gitu ya, namanya aja HR gitu. Kita sama-sama manusia, kita ketika kita hiring orang, kita juga akan lihat dengan kemampuan kamu yang sebegitu bagus, kayaknya sayang ini anak cuma dijadiin staff admin misalnya gitu ya. Akan lebih baik kalau kita lepaskan dia, misalnya bisa coba cari yang lain, nah itu kan juga lebih baik gitu. Jadi yang pertama itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke konteks apa yang bisa mungkin gagal secara kita
udah ketemu interviewer lalu kita gagal, ya bisa jadi kita untuk yang kita bisa kita bisa kembangkan atau kita bisa pikirin lagi, kita coba lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada nggak ya mungkin apakah aku di bagian mana aku mungkin ada gugupnya gitu, atau mungkin aku kurang ngegali kayaknya nih ya, misalnya aku kurang paham soal pekerjaannya, jadi pas tadi misalnya usernya nanya-nanya, aku juga mungkin nggak paham gitu. Misalnya tadi usernya nanya soal project pakai A atau pakai B, misalnya pakai tools dan A sama B, aku tuh nggak paham gitu. Bisa jadi ya itu alasan kita mungkin nggak diterima, karena ya itu dari perusahaannya mintanya mungkin requirement-nya apa, tapi kita belum sampai ke requirement itu juga bisa jadi gitu. Jadi ya kita tetap berusaha yang terbaik teman-teman, tapi kan kita nggak bisa mengontrol semua hal, jadi kita kontrol lah apa yang bisa kita kontrol. Ketika kita udah bisa berusaha yang terbaik, kita udah cari tahu tentang perusahaannya, kita mau tahu tentang perusahaannya gitu ya, kita udah ngulik tentang perusahaannya, kita udah coba bahkan berlatih di depan cermin mungkin gitu untuk ngomong supaya terlihat percaya diri. Kalaupun memang akhirnya misalnya nggak berjodoh pun, jangan terlalu yang dimasukin ke hati banget gitu, biasanya aduh aku kok gagal terus gitu. Jadi tetap improving, tapi jangan underestimate diri sendiri gitu. Oke. Jadi ya bisa jadi gagal itu karena kita terlalu bagus buat posisi itu. Dan aku pernah ngalamin itu langsung setelah interview tuh langsung dikasih tahu, kamu kayak kebagusan deh di sini, kamu mendingan cari yang lain aja deh, ini soalnya ini pekerjaan yang kayaknya kamu bisa melakukan lebih daripada ini. Jadi ya udah, aku sayang kalau naruh kamu di sini. Aku tuh kayak pernah dapat interview yang kayak gitu di endingnya dikasih tahu kayak gitu, jadi kayak oh oke, gitu. Jadi itu refleksi yang bagus juga gitu buat aku. Jadi oh ternyata kemampuan aku bisa ya lebih dari ini gitu. Terus ya udah, sama yang tadi ya, mungkin ada ya, kita bisa mengevaluasi diri lagi ya. Tadi ada yang gugup atau ada yang kayaknya kurang bagus deh jawaban aku gitu ya, kurang meyakinkan. Nah itu bisa jadi penyebab gitu ya. Oke. Tapi kalau faktor sukses biasanya tuh apa biasanya? Apa yang bikin kita sukses interview? Oke. Ya ini kalau kita ngomongin faktor sukses juga banyak ya sebenarnya faktor suksesnya. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang bisa kita kontrol supaya ini jadi faktor suksesnya kita, ya tentunya pertama pastinya persiapan gitu ya. Kayak tadi yang kita udah obrolin banyak, bahkan mungkin di part sebelumnya juga ada kita omongin, kita udah siapin yang terbaik yang kita bisa, entah itu CV-nya kita sesuaiin sama kualifikasinya gitu ya. Jadi ketika mungkin rekruternya interview kita, ya based on CV yang kita udah taruh gitu, pengalaman-pengalaman yang relevan untuk role-nya gitu. Itu kan jadi lebih mudah ya untuk kita lihat, oh align nih ternyata pengalamannya dia dengan kualifikasi yang diminta sekarang gitu. Terus kemudian ya kita siapkan diri sebelum interview juga ya, kayak tadi kita mungkin teman-teman suka gugup, keringetan gitu ya, suka ngerasanya aduh kalau ngomong sama orang baru takut salah dan sebagainya, coba ngomong di cermin. Kita paham itu effortnya lebih ya mungkin untuk sebagian orang, aduh harus sampai ngomong di cermin ya cuma demi interview doang, tapi siapa tahu dengan kalian lebih pede gitu ya, itu interviewer, rekruternya itu bisa ngeliat orang ini cukup percaya diri, dia bisa menceritakan dirinya dengan baik, pengalamannya dengan baik gitu ya. Itu bisa jadi nilai tambah, bisa jadi poin plus gitu untuk teman-teman gitu. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, effortnya ya kita lakukan gitu supaya hasilnya bisa sejalan dengan apa yang kita mau gitu. Oke. Nah, itu tadi ya, kita udah ngobrol. Gak nyangka juga nih, kayaknya udah lama juga ya kita ngobrol. Kayaknya tadi baru mulai, tapi ternyata wow, sudah waktu berjalan sudah cukup panjang gitu ya. Dan semoga ini jadi bagian yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa persiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi interview gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin udah sering gagal gitu ya menghadapi interview, ini juga bisa menjadi bahan refleksi buat teman-teman untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, ataupun mungkin mengikhlaskan ternyata kayaknya kemarin aku
terlalu baik ya buat pekerjaan itu gitu ya, dirasa overqualified gitu kan. Jadi teman-teman semangat terus dalam mencari pekerjaan gitu ya. Nah, teman-teman tetap stay tune karena kita berikutnya gitu ya, di segmen ketiga atau di bagian ketiga kita akan ngomongin tentang peran HR saat kita bekerja. Jadi sebenarnya sejauh mana sih HR bisa membantu kita di perusahaan gitu saat kita bekerja. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di part 3. Bye. Bye bye.